Disclaimer, ini hanya pengharapan gue sebagai bobotoh. Halo guys, welcome back to my channel. Sebelumnya, kita udah ngebahas pemain-pemain Liga 1 yang kontraknya bakal habis dan punya peluang dibajak gratis sama Persib Bandung musim depan. Mulai dari kiper, back, gelandang kreatif, sampai striker lokal yang realistis dan masuk kebutuhan tim. Dan dari situ, satu kesimpulan mulai kelihatan jelas. Kalau cuma ambil pemain lokal, Persib bisa kuat. Tapi kalau mau naik level dan bersaing di Asia, itu belum cukup. Nah, dari sinilah pertanyaannya naik satu tingkat. Gimana kalau Persib nggak cuma belanja di Liga 1, tapi mulai ngelirik pemain timnas yang main di Eropa? Pemain diaspora, pengalaman luar negeri, level permainan di atas rata-rata Liga 1. Nah, hari ini kita bakal bahas satu topik yang bikin deg-degan, bikin harap, dan bikin bobotoh susah tidur. Potensi pemain diaspora timnas Indonesia yang kontraknya habis Juni 2026 dan secara realistis bisa jadi incaran Persib Bandung musim depan. Ingat ya, ini bukan klaim resmi klub. Ini murni analisis, harapan, dan logika transfer dari sudut pandang bobotoh yang pengen Persib naik level, bukan cuma jago di Liga 1, tapi juga disegani di Asia. Kita mulai dari nama paling panas. Bayangin aja, Persib punya striker yang udah teruji di Eropa, punya caps timnas, dan lagi matang secara usia. Nama itu adalah Ragnar Oratmangoen. Saat ini Ragnar bermain di FCV Dender, kompetisi Belgia Challenger Pro League. Usianya 27 tahun, usia emas untuk striker. Yang bikin menarik, kontraknya habis 30 Juni 2026. Di timnas, kita semua lihat sendiri, pergerakannya agresif, pressing jalan, dan yang paling penting, punya naluri gol. Kalau Persib selama ini sering mentok di efektivitas lini depan, Ragnar adalah tipe pemain yang bisa mengubah satu peluang jadi satu gol. Bukan cuma finisher, tapi juga pekerja keras yang cocok dengan tempo tinggi. Realistis nggak? Secara kontrak, iya. Secara kualitas, di atas rata-rata Liga 1. Tantangannya cuma satu, minat klub lain dan keinginan Ragnar bertahan di Eropa. Sekarang kita geser ke lini tengah. Persib butuh apa? Stabil, tenang, dewasa. Bukan cuma gelandang lari, tapi gelandang yang ngerti kapan harus menghancurkan dan kapan harus menenangkan permainan. Di sini muncul nama Joey Pelupessy. Saat ini bermain di Lommel SK, juga di Belgia. Usianya memang 34 tahun, dan ini yang bikin pro kontra. Tapi dengar dulu, Joey adalah gelandang bertahan dengan pengalaman Eropa bertahun-tahun. Pemain tipe ini bukan cuma soal fisik, tapi posisi, membaca permainan, dan leadership. Kalau Persib main di kompetisi panjang, pemain seperti Joey itu emas. Dia bisa jadi penyeimbang, mentor pemain muda, dan jembatan antara lini belakang dan depan. Kontraknya tak diperpanjang, artinya peluang selalu terbuka. Resikonya jelas, usia. Tapi untuk 1-2 musim, ini bisa jadi rekrutan cerdas. Sekarang kita masuk ke nama paling wah. Jujur aja, ini levelnya sudah bukan mimpi kecil, tapi mimpi besar bobotoh. Maes Hilgers. Bek tengah timnas Indonesia, usia 25 tahun, saat ini bermain di FC Twente, Eredivisie Belanda. Maes sempat mengalami cedera ACL, tapi yang menarik, dia menolak perpanjangan kontrak. Kalau kita bicara kualitas, ini bek yang duel kuat, build up dari belakang bagus, pengalaman lawan striker top Eropa. Kalau Maes benar-benar kembali ke kondisi terbaiknya, dia langsung jadi bek nomor 1 di Liga 1. Bahkan bisa dibilang salah satu yang terbaik yang pernah main di liga ini. Masalahnya, saingan dari klub Eropa masih ada. Preferensi pribadinya juga jadi faktor. Tapi sekali lagi, kontrak habis itu selalu membuka peluang. Sekarang kita tarik benang merahnya. Semua pemain yang kita bahas hari ini punya 3 kesamaan. Skill di atas rata-rata Liga 1, punya pengalaman Eropa, dan punya caps timnas. Artinya apa? Kalau Persib serius mau naik level, bukan cuma juara lokal tapi kompetitif di Asia, profil pemain seperti inilah yang harus dikejar. Negosiasi idealnya dimulai di akhir musim saat jendela transfer dibuka. Tapi Persib juga harus cepat, cerdas, dan persuasif. Karena hambatan terbesarnya bukan uang saja, tapi ambisi pemain untuk tetap di Eropa. Sekarang giliran kalian. Menurut kalian, Ragnar cocok jadi striker utama Persib? Joey Pelupessy layak untuk jangka pendek? Atau Maes Hilgers terlalu tinggi untuk Liga 1?
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Kalau kalian bobotoh sejati dan pengen Persib naik level, jangan lupa like, share, dan subscribe biar channel ini terus bahas isu transfer panas seputar Persib dan Timnas. Karena satu hal yang pasti, harapan bobotoh itu nggak pernah mati. Sampai jumpa di video berikutnya.